Ya, halo guys, balik lagi bareng gue Jeremy ya. Video kali ini kita akan membahas soal perawatan tato, khususnya gue mau coba berbagi pengalaman gue untuk membantu kalian mungkin yang baru pertama kali bikin tato terus bingung gitu. Perawatan yang bener kayak gimana sih? Nah, kebetulan gue ada beberapa tato nih, ya nggak begitu banyak sih, cuma perawatannya pun berbeda-beda gitu. Dari yang harus di wrapping sepulangnya dari tato artis selama 1 jam, terus kemudian dibilas dengan sabun. Ada juga yang di wrapping terus-terusan, dibasuh, wrapping, basuh, wrapping, itu cukup lama juga keringnya. Nah, khusus video kali ini gue mau berbagi perawatan di mana metodenya adalah dari sepulangnya kita tato atau buat tato dari tato artis, itu udah nggak di wrapping sama sekali. Jadi ini benar-benar nggak pakai wrapping. Kemudian tatonya didiemin aja sampai ke hari 4 atau 5 gitu baru disalepin. Setelah itu di hari ke-7 gue baru bilas dengan air sabun. Nah, menurut gue perawatan yang kali ini nih cukup cepet kering ya, cepet jadi gitu dibanding perawatan yang lain. Walaupun semuanya nggak ada yang salah sih, tergantung, tinggal ikutin tato artisnya aja. Kemudian pengalaman gue lagi adalah gue pernah pakai Bepanthen nih kayak gini, terus pernah pakai ini juga lotion lubriderm yang fragrance free ya atau tanpa pengharum. Nah, yang terakhir gue pakai ini nih, salep lokal sih. Menurut pengalaman gue ini cukup, semuanya baik ya, nggak ada yang salah, nggak masalah. Cuma ini cukup baik sih. Selain bisa buat setelah tato, dan ini juga bisa buat perawatan pas tatonya udah jadi biar lebih mengkilat gitu. Oke, nanti gue bakal share ya healing prosesnya dari hari ke hari, dan juga ada beberapa bagian yang kekopek sendiri itu nggak bagus. Nah, sekarang mendingan apa-apa aja sih sebenarnya yang harus dihindari ya. Kalau untuk gambar sih tergantung dari tato artis teman-teman kalian ya, skillnya jago apa enggak gitu. Tapi kalau untuk hasil perawatannya, yang penting adalah jangan terkena matahari secara langsung tuh. Kurang lebih 1 bulan lah pas tato baru jadi, hindari terkena sinar matahari secara langsung. Jadi teman-teman pakai jaket kayak kardusin kayak apa, kayak bikin kanopi kayak gitulah, pokoknya jangan sampai kena sinar matahari selama 1 bulan minimal. Yang kedua, jangan berendam tuh, nggak usah berenang dulu, karena nanti ini kan tato baru seperti luka ya kurang lebih ya. Nanti airnya masuk dan bahaya, bisa terjadi gumpalan-gumpalan air tuh di tatonya. Nah, nanti menyebabkan koreng tuh. Pokoknya hindari berenang dan berendam. Kaporit juga bahaya, kalau ke pantai air laut juga air garam itu nggak bagus. Jadi hindari itu. Yang ketiga adalah jangan dikopek-kopek sendiri teman-teman ya. Ini paling utama nih. Tato itu ya memang pasti gatel ya, cuma teman-teman jangan sampai kopek-kopek sendiri gitu, biarin aja dia natural, copot dengan sendirinya. Kalau sampai teman-teman gatel, tepak-tepak aja gini, ini ngebantu ngilangin gatel dari si tato baru teman-teman. Oke, terus lagi pakai salep. Waktu pakai salep nggak usah tebel-tebel, tipis-tipis aja gitu. Misalnya saya contohin kayak gini, ambilnya dikit gini, terus oles saya dikit-dikit. Kalau waktu tatonya baru jadi sih saya ditempel-tempel gini ya, nggak dioles biar kulitnya nggak ngotok. Yang kelima, waktu teman-teman habis bilas tatonya itu jangan pakai sabun banyak banget. Jangan pakai sabun, sorry, jangan pakai anduk ngeringinnya, tapi pakai tisu aja nih. Saya contoh nih, tisu dapur. Ini banyak di minimarket semua ada. Kenapa? Karena di anduk tuh banyak bakterinya gitu. Jadi hindari semua itu yang tadi saya bilang ya. Saya ulang ya, sinar matahari 1 bulan penuh, jangan sampai kena. Jangan berenang dulu, jangan dikopek, kalau gatal ditepok-tepok aja. Terus pakai salepnya tipis-tipis aja, dan basuh atau keringin tato basah kalian dengan tisu dapur aja. Oke, sekarang saya mau berbagi healing prosesnya dari hari ke hari ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Yuk. Oke teman-teman, saya akan coba bantu sambil menjelaskan ya. Di hari kedua pada umumnya tato akan masih terlihat baik-baik saja teman-teman.
Masuk ke hari ketiga, tato tentu sudah semakin terasa kering ya. Dan mulai ada rasa sensasi panas-panas gitu teman-teman di kulit teman-teman. Tapi itu normal, it's okay. Memasuki hari kelima, itu tato udah terasa gatal dan benar-benar kering ya teman-teman. Udah sangat mengganggu deh. Nah, disarankan dengan cara perawatan ini, salep aftercare-nya baru digunakan dimulai di hari kelima ya teman-teman. Jangan di hari sebelum-sebelumnya. Karena sudah pemakaian salep dan juga habis beraktivitas, akhirnya di hari ketujuh ini saya udah mulai basuh dengan sabun. Namun nggak digosok ya teman-teman, hanya di tap-tap aja. Dan keringkan dengan benar-benar sangat kering semua bagian. Jangan sampai ada yang terlewat, khususnya di bagian dalam tuh, di bagian tekukan. Bila teman-teman membuat tato di bagian tekukan tuh cukup riskan. Jadi mohon hati-hati dan jangan kopek-kopek sendiri. Nih seperti yang bisa teman-teman lihat di hari ke-8 udah ada beberapa bagian yang terkelupas. Namun begitu teman-teman harus ingat, jangan teman-teman kopek-kopek sendiri. Biarin aja gitu, kalau ada kulit yang sisa gelantungan gitu biarin aja. Diminnya cuekin kayak mantan. Di hari ke-9 saya juga udah habis basuh dengan sabun tanpa pengharum. Udah banyak juga yang terkelupas, namun di bagian dalam itu seperti teman-teman lihat itu cukup riskan tuh. Dia scabbingnya akan jadi lebih keras. Memang terlihat jelek sih teman-teman, cuma ingat jangan kopek-kopek sendiri. Ada beberapa bagian yang kayak terlihat pudar, nggak apa-apa, itu kan tato baru, kulitnya belum full recovered. Nah seperti ini teman-teman, mengeringkannya di tap-tap aja dengan menggunakan tisu dapur ya teman-teman. Hati-hati semuanya, terutama bagian dalam lekukan, itu cukup riskan ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan. Oke, seperti teman-teman bisa lihat di hari ke-11 itu scabbing ya, atau jadi koreng tuh. Karena di bagian lekukan, juga bisa karena lukanya itu menahan air. Jadi airnya tersimpan di luka. Makanya teman-teman harus benar-benar proses mengeringkannya yang benar-benar kering. Di hari ke-13 ini nih saya bikin videonya siang-siang karena ketololan saya semalam habis nokip dengan tujuan biar gatalnya nggak begitu terasa. Alhasil malah saya nggak sadarkan diri tuh, kayaknya saya kopek-kopek sendiri tuh. Aduh, mana setan pada ketawa lagi, kacau. Makanya teman-teman harus hati-hati ya, jangan kopek-kopek sendiri. Oke, udah 80% jadi nih kelihatannya di hari ke-14. Namun begitu ya kulitnya masih berasa lebih sensitif lah ya, karena kan dia kulit baru. Jadi teman-teman tetap kasih self aftercare-nya secara merata dan tipis-tipis aja. Nah itu bagian dalam yang tadi saya bilang tuh, hati-hati ke kopek sendiri. Oke, sekarang saya tunjukin cara saya mencuci tatonya ya. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba contohin bagaimana saya cara sabun ini ya. Terkadang kita harus pakai salep atau apapun itu, saya pakai cyberball. Itu kan kadang-kadang lengket ya. Jadi kadang nggak enak juga gitu, gatel, lengket. Nah saya cuci pakai ini nih, sabun fragrance free atau tanpa pengharum. Saya biasa pakai ini. Ambil dikit aja. Pastikan tangan teman-teman udah bersih ya. Aja. Nah, terus saya kucek-kucek ini seperti ini. Baru kemudian saya bukan digosok seperti ini ya, tapi saya tempel-tempel aja seperti ini. Ini saya contoh aja teman-teman. Ini udah minggu kedua nih, atau udah hari ke-14 atau 15 ya. Saya nggak digosok walaupun hari ke-14. Nah, waktu di hari ke-5 itu saya mulai dengan seperti ini aja. Tempel-tempel gini secukupnya. Udah. Setelah udah gini, teman-teman jangan langsung di showerin, jangan langsung ditiban air gitu atau dihajar air gitu, jangan, tapi dialirkan aja airnya. Tunggu sebentar saya airnya. Jadi gini, saya alirin aja gini dari atas bawah, pelan-pelan aja gitu. Jangan diciprat-ciprat gini ya teman-teman, nanti takut masih rusak ke bawah kulitnya.
Gini aja nih, nanti kalau teman-teman pelan-pelan gini juga, nanti kalau kulit-kulit yang matinya itu biasa suka ke bawah tuh, ke ikut-ikut gitu ya. Pelan-pelan aja secukupnya, asal dia bersih dari sabunnya aja. Kalau udah nanti teman-teman tinggal ini aja keringin pakai tisu dapur yang tadi sebelumnya saya udah tunjukin tuh. Nah, ngeringinnya juga nanti di tempel-tempel gitu sampai kering, tapi jangan sampai masih sisa basah-basah. Takutnya saya koreng ini bolok nih, saya ada sebagian nih di sini. Moga-moga nanti hilang, ini udah makin hilang sih. Oke ya teman-teman. Di hari ke-15 sudah 80% jadi. Tinggal nungguin area lekukan itu. Yang kemarin seperti koreng itu yang ya dia paling lama tuh keringnya. Karena yang lain sudah terkelupas, di bagian itu kan belum. Jadi ya nungguin dia. Nah, hari ke-16 nih teman-teman bisa lihat hasil dari koreng itu, karena di bagian lekukan dan juga mungkin ada kecabut sendiri atau terkopek secara nggak sadar ya. Kalau kayak gini nih teman-teman kasih salep aftercare terus aja tuh. Semoga bisa membantu menutupi ya. Walaupun kayaknya ya ada beberapa bagian yang terangkat tintanya sedikit. Makanya teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Memasuki hari ke-20 udah 95% jadi. Nah itu tuh bagian itu saya tetap kasih salep aja. Semoga membantu menutup area-area tinta yang sedikit terangkat. Pada akhirnya beginilah hasilnya teman-teman semua di hari ke-40. Oke ya, semoga bisa membantu cara perawatan dari saya tersebut.